kejadian yang ditulis BAP kepolisian ataupun yang tertulis di dalam dakwaan dari pihak tersangka. Dan hari ini kami sampaikan juga bahwasanya sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi masih akan dilakukan karena memang berdasarkan keterangan dari pihak JPU atas sidang kasus ini ada sekitar 40 orang saksi yang akan dilibatkan untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan saksi. 30 orang diantaranya adalah saksi yang diduga terlibat dalam insiden tersebut atau insiden dugaan pencabulan tersebut. Kemudian 10 orang lainnya adalah saksi ahli. Dan kasus ini memang menyita perhatian publik di Jawa Timur bahkan di Indonesia karena kasus ini penuh dengan tanda tanya ataupun polemik karena insiden dugaan pencabulan itu dilaporkan oleh korban sebenarnya terjadi pada tahun 2017, kemudian baru dilaporkan pada 2018, kemudian masuk pada penanganan proses kepolisian hingga proses pengambil alihan institusi kepolisian pada tahun 2019 dan sempat tidak ada update perkembangan sama sekali atau berjalan di tempat selama kurun waktu 2020 hingga 2021. Dan di pertengahan tahun 2022 kemarin terjadi insiden penangkapan paksa atau pengambil paksa terhadap pihak tersangka yakni Mas Begi ini dari tempat persembunyiannya di pesantren kawasan Jombang, Losari Poso Jombang, Jawa Timur yang dilakukan oleh ratusan orang kepolisian gabungan dari Polres Jombang dan pihak Polda Jatim hingga video aksi penangkapan paksa yang dilakukan oleh kepolisian itu sempat viral di media sosial. Demikian dia kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Luhur juga sudah mendapatkan keterangan dari penasihat hukum terdakwa IGD Pasek Suardika. Berikut liputannya. Hadirkan di pengadilan. Hal itu terbukti dengan banyaknya cerita yang tidak berkesesuaian, banyaknya cerita yang tidak masuk akal, banyaknya cerita yang secara akal sehat itu tidak mungkin dijalani. Misalnya, dari bangun subuh tanggal 7 berjalan sampai tanggal 8 jam 10 malam tidak tidur sama sekali dengan berbagai aktivitas. Ini contoh saja kecil. Saya kira orang biasa sulit melakukan itu. Terus yang kedua, adanya peristiwa yang konon katanya ada dugaan persetubuhan di waktu hari yang sama, di tempat yang sama, orang yang berbeda. Dua saksi yang ada ini. Intinya itu. Jadi kami melihat bagaimana dua orang meyakini kejadian itu yang di saksi korban yang mengaku menjadi dakwaan itu adalah hari keduanya. Jadi itu dilakukan di tempat itu, jamnya juga hampir beriringan waktunya. Kemudian saksi yang barusan juga mengatakan hari yang sama, waktu yang sama. Tampaknya menghafal naskahnya kurang pas, menghafal naskah sinetronnya kurang pas ini. Jadi perlu dihafal lebih ini sehingga tidak ketemu. Tempus deliktinya tabrakan ya. Lokus deliktinya sama, tempus deliktinya untuk. Seorang pengemudi mobil Toyota Kijang Innova diamuk massa di pekarangan kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar pada Kamis 18 Agustus kemarin. Pengemudi diamuk massa setelah menabrak sejumlah pengendara di sana. Dalam rekaman video yang beredar, mobil itu rusak diamuk sejumlah pengendara dengan melempar batu dan pukulan helm. Untuk kronologi kejadian dan juga fakta di lapangan, Tribuners sudah terhubung bersama kami, reporter dari Tribun Timur, rekan Muslimin Eba yang akan menyampaikan. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa Kamis kemarin terjadi insiden perusakan mobil dan juga pengemudinya ikut diamuk oleh massa karena menabrak dua pemotor dan dua mobil karena melawan arus di Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Pengemudi mobil ini diketahui berinisial HA. Ini sebelumnya merampas sepeda motor di Jalan Sabutung, itu sekitar 20 km dari lokasi. Kemudian setelah itu merampas lagi seunit mobil yang kemudian rusak diamuk massa itu di sebuah pasar. Jadi pelaku ataupun HA yang diamuk massa ini ada dugaan gangguan kejiwaan oleh polisi karena
dua kali merampas kendaraan, terus melawan arus di ruas jalan Urip Sumoharjo, kemudian masuk ke kampus UMI dan berhasil dicegat oleh massa yang emosi karena yang bersangkutan ugal-ugalan lalu melawan arus dan menabrak beberapa kendaraan. Kondisinya sendiri saat dievakuasi polisi itu mengalami luka di bagian kepala, mungkin karena benda tumpul ataupun pukulan dari massa. Kemudian mobil yang diamuk juga rusak parah, hampir seluruh kacanya pecah karena dirusak oleh massa yang emosi oleh ulah dari HA ini. Pemilik mobil sendiri yang hadir di TKP di lokasi kejadian, yaitu Pak IOC, mengatakan mobilnya dirampas oleh pelaku di pasar saat dia mengantar istrinya untuk ke pasar, dan pelaku tiba-tiba menghadang menggunakan motor dan meminta IOC turun dan lalu membawa kabur mobilnya. Untuk kronologi jelasnya akan dijelaskan langsung oleh Pak IOC atau si pemilik mobil. Ya. Baik, berikut Tribuners keterangan dari Yoce selaku pemilik mobil. Selengkapnya kami tampilkan. Awalnya kan saya lihat memantong itu orang dari kaca spion belakang, dia seluruh kancing bajunya tidak terpasang, terbuka. Terus saya belok, saya kasih turun istriku, dia langsung ke samping, turun. Saya bilang, ada apa Pak? Ada apa? Turun. Nah saya kan tidak mau kita ini, namanya tidak mau ribut, saya turun, dia ambil kunciku, dia balari ini. Balari mobil di mana lokasinya Pak diambil? Di pasar. Di pasar apa? Di belakang Mursalim. Jalan Sono. Jalan Sono. Iya. Motornya ada kuncinya. Saya pakai itu motor, lapor di Polsek Talo. Setelah tiba di Polsek Talo, dengan 4 personil kami pergi cari ini peristiwa ke pasar dulu, baru kami cari di Polsek dekat situ. Informasi berikutnya datang dari Jawa Timur. Tribuners, kasus dugaan penganiayaan oknum DPRD Sampang terhadap LSM di Kabupaten Sampang, Madura telah ditangani Satreskrim Polres Sampang. Namun kuasa hukum korban mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus yang dilakukan penyidik kepolisian. Pasalnya hingga saat ini hasil dari gelar perkara yang dilakukan masih belum diketahui alias belum diserahkan ke pihak kuasa hukum. Untuk informasi detail terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Hanggara Pratama, reporter Tribun Madura di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea, terima kasih. Dapat kami melaporkan bahwa kasus dugaan penganiayaan oknum DPRD terhadap anggota LSM di Kabupaten Sampang, Madura ini terjadi pada 9 Agustus 2022 di salah satu warung kopi di Desa Pangkung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Adapun korban merupakan Mas Gur berusia 35 tahun dan satu rekannya Johan Nirwanto berusia 37 tahun. Sedangkan terlapor adalah oknum DPRD Sampang berinisial IE dan 4 orang lainnya. Untuk upaya pelaporan ke pihak kepolisian sendiri dilakukan oleh korban pada hari itu juga saat kondisi korban yakni Mas Gur masih berlumuran darah akibat insiden dugaan penganiayaan tersebut. Berdasarkan keterangan korban, kronologi dugaan penganiayaan ini bermula saat kedua korban mengobrol kepentingan konfirmasi dengan pelaksana proyek di tempat kejadian perkara tentang persoalan proyek pokok masyarakat atau Pokmas yang pengerjaannya berlokasi di Desa Peru, Kecamatan Sampang. Tiba-tiba datang segerombolan sebanyak 5 orang, salah satunya terlapor oknum DPRD Sampang, kemudian singkatnya baru dugaan penganiayaan itu terjadi. Sementara berselang beberapa waktu atas proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Sampang, ada sekitar 4 orang saksi dilakukan pemeriksaan, mulai dari kedua korban, pemilik warung, dan salah satu warga yang kediamannya berada di warung kopi atau tempat kejadian perkara. Kemudian berdasarkan keterangan pengacara korban yakni Ahmad Badri, pengacara korban mendapat informasi jika hari Rabu tepatnya 17 Agustus 2022 kemarin tahap penanganan kasus sudah berada di gelar perkara. Namun untuk pemberitahuan hasil gelar perkara apakah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan masih belum diketahui, sehingga pengacara korban berharap kepada Polres Sampang untuk menginformasikan tentang hasil gelar perkara tersebut. Demikian rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk informasi Anda di Sampang. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Joki tunggal online yang kerap meresahkan masyarakat berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Mataram. Selain meresahkan masyarakat, keuntungan yang didapat oleh joki tunggal online ini pun ternyata sangat menjanjikan, yakni 4 juta rupiah per harinya. Untuk informasi terkait kasus ini selengkapnya, Tribuners sudah bergabung bersama kami rekan reporter dari Tribun Lombok, Jimmy Sucipto. Silakan dengan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang dimanapun Tribuners Anda berada. Jadi benar bahwa joki tunggal online yang kerap meresahkan warga ini telah diamankan oleh Satreskrim Polresta Mataram yang memang sangat meresahkan masyarakat. Selain daripada keuntungan 4 juta rupiah per hari, kegiatan perjudian ini sudah digeluti oleh tersangka kurang lebih selama 1 tahun dengan keuntungan setidaknya mencapai 4,3 miliar per tahunnya. Lalu pada saat press conference di Polresta Mataram bahwa tersangka Y yang sudah cukup berumur, yakni berumur 62 tahun yang memang sempat terjangkit penyakit yang memang melumpuhkan dirinya, bahwa Y mengaku dia tetap menggeluti perjudian judi togel online ini untuk menghidupi keluarganya. Selain itu, terdapat tersangka lain yakni T yang memang menggeluti usaha ini yang menjadi kepala atau otak di balik kejahatan transaksi judi joki online ini. Dan juga menurut pengakuan terduga bahwa setiap transaksi meskipun kalah maupun menang, tersangka tetap mendapatkan keuntungan. Dan pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 1 bulan Agustus 2022 pada pukul 8 malam di lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Ampenan, Kota Mataram, Y ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Dan setelah melewati pendalaman atau interogasi, akhirnya polisi mendapatkan informasi lebih lanjut bahwa T atau otak di balik kejahatan judi online, togel online ini juga ditangkap di tempat yang berbeda, namun pada hari yang sama, yakni di Gang Singaparna, Pagesangan, Kota Mataram. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, yakni ponsel, ballpoint, buku catatan, ATM, buku tabungan, dan juga kalkulator. Dalam pengakuan singkatnya, si T mengatakan bahwa ia telah melakukan judi selama sejak tahun 2014 dan sudah menggeluti usaha ini sebagai joki sejak beberapa bulan belakangan atau bisa dikatakan hampir 1 tahun. Dan T mengaku bahwa untuk pada saat ini usahanya memang sudah agak seret karena indikasi dari COVID-19, dan juga kedua tersangka akan dipersangkakan dengan pasal 303 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Demikian dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan Jimmy Sucipto untuk informasi Anda dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Sumatera Utara. Saat ini banjir masih menjadi momok di Kota Medan. Hingga Kamis 18 Agustus kemarin, Tribuners, banjir mengepung beberapa titik, terutama di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan Selayang. Mengenai ini, Wali Kota Bobi Nasution berjanji akan menyelesaikan persoalan dalam tahun ini. Untuk lebih detailnya terkait kondisi terkini di sana, Tribuners sudah bergabung rekan Edward, reporter Tribun Medan yang akan melaporkan. Silakan rekan. Rekan Edward bisa mendengar kami di studio? Silakan rekan Edward dengan laporan Anda mengenai kondisi terkini di Kota Medan.
rekan Edward. Ya, halo. Ya, sudah tersambung. Silakan rekan dengan laporan Anda. Oke, semalam saya memastikan Tribuners adanya banjir di beberapa titik di Kota Medan, tepatnya di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Ketika kita lihat di dalam video terdapat tingginya volume air yang hingga mengenangi pembatas jalan. Wali Kota Bobi Nasution turun langsung ke jalan untuk melihat situasi kondisi banjir tersebut. Dia mengatakan adanya dua faktor penyebab banjir, yaitu aliran drainase dan peluapan sungai. Selain itu, dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena ketika dia mendatangi sungai di salah satu daerah, Sungai Sekambing, terlihat tumpukan sampah di belakang toko. Dia juga telah bekerja sama dengan BWS dan Dinas PU Medan untuk mengirim alat berat agar menangani masalah banjir yang ada di Kota Medan. Dia sempat mengatakan akan menyelesaikan banjir dalam programnya di dalam jangka waktu tahun ini. Sempat juga terjadi sepeda motor yang hanyut akibat menerobos banjir yang ada di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mungkin itu yang saya informasikan, Tribuners. Baik, terima kasih rekan Edward. Dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan terkait kejadian banjir ini dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Selengkapnya akan tampilkan. Pak, gimana? Pak, bisa dijelasin Pak, ini Pak, bagaimana penanganan tsunami Pak? Ini banjir luapan sungai Selayang. Jadi luapan sungai Selayang. Dari kemarin sebenarnya kita sudah berantisipasi, memang baru yang drainase, penanganan banjir akibat drainase. Nah ini banjir kali ini sudah sampai hampir sejam lebih ya, masih terjadi di depan sungai. Dari sini sudah dengan BWS. Memang dari BWS ada penanganan yang akan dilakukan ke Selayang. Hasil dari Pak Dirjen awal tahun kemarin datang ke sini. Ini sudah kita tahun depan Pak ya, dari BWS tahun depan. Solusi dari Pemko Medan misalnya di atas ini nanti masih aliran dari Selayang ini bangun kolam retensi, kolam penampungan. Ini dekat sini, dekat kantor camat, alirannya masih masuk di sini, kita akan bangun kolam retensi. Ini lagi proses pembebasan lahan. Mudah-mudahan doain bisa kita lakukan. Supaya tahun ini lagi saya minta bulan ini pembebasan lahan saya. Bisa ditanya juga ke Perkim. Karena sudah saya perintahin bulan ini harus terbebaskan lahannya. Selain kemarin Pak, oleh mana menuju jalan ini? Ya, tadi sampaikan di titik lain juga. Banjir kita Kota Medan kedua sampaikan baik itu dari drainase ataupun luapan sungai. Bang banyak kita lihat tadi luapan sungai tadi sungai dari sisi kambing, sebelumnya dari sisi kambing itu ada titik kurang lebih saya lihat tadi tanggulnya jebol, tanggul sungai jebol, tapi tadi sudah penanganan. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedatangan pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat ini disambut penjabat Gubernur Ridwan Jamaluddin, kemudian Pangdam II Sriwijaya Maijen TNI Hilman Hadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mengetahui apa saja agenda dari Jenderal Dudung, Tribuners, akan dilaporkan oleh reporter Bangka Pos, ada rekan Riki Pratama yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat saya sampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman telah melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Provinsi Bangka Belitung pada Kamis
pada Kamis 18 Agustus 2022 kemarin, di mana Jenderal Dudung melakukan sejumlah aktivitas dengan mendatangi Makorem 045 Garuda Jaya yang berada di Kota Pangkal Pinang, yang melakukan aktivitas mulai dari penanaman pohon, penebaran benih ikan, hingga melakukan kuliah umum di Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan itu, Jenderal Dudung menyampaikan bahwa banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki di Makorem 045 Garuda Jaya, seperti jumlah personil dan belum adanya batalion yang berada di naungan Korem 045 Garuda Jaya, sehingga menurutnya perlu ditata kembali untuk penambahan personil dan batalion di Korem 045 Garuda Jaya di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Bangka Belitung ini memiliki sumber daya alam yang baik, sehingga harus dijaga bersama antara oleh personil TNI, sehingga diperlukan personil yang lebih banyak lagi untuk membantu Provinsi Bangka Belitung ini dan membantu ibu kota Indonesia apabila dibutuhkan bantuan personil dari Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, setelah mengunjungi Korem, Jenderal Dudung juga melakukan kuliah umum di Universitas Bangka Belitung. Di situ ia menyampaikan banyak hal kepada para mahasiswa yang ada di Universitas Bangka Belitung untuk menjadi mahasiswa yang berani untuk sukses dan maju, begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sudah didapatkan oleh rekan Regi Pratama. Selengkapnya kami tampilkan. Dengan ke Korem 045 Garuda Jaya. Jadi saya cek bagaimana kondisi material, kondisi personel. Rupanya ada kendala khusus masalah material karena Korem ini kan baru pindah 2 tahun yang lalu, sehingga ada perumahan yang harus segera dipindahkan. Kemudian di sini belum ada batalion. Harusnya seyogianya Korem itu minimal membawahi 1 batalion. Personel juga masih terbatas. Nanti akan segera kita penuhi, termasuk sarana dan prasarana lainnya yang masih harus kita penuhi. Karena di sini Korem yang jauh dari ibu kota, yang harus bisa menyangga wilayah ibu kota negara Republik Indonesia. Dan di sini memang banyak sumber alam yang harus kita amankan, sehingga kekuatan pasukan harus cukup kuat. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia digelar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ada satu pemandangan menarik saat upacara di Kota Pagar Alam, tepatnya di Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangunrejo, Kecamatan Pagar Alam Utara. Pasalnya, upacara yang dikomandoi perangkat desa dan juga Karang Taruna setempat menggunakan batang pohon pinang sebagai tiang untuk mengibarkan bendera. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan reporter dari Sriwijaya Post yang akan menginformasikan terkait terselenggaranya upacara kemarin di sana, Tribuners. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Kami melaporkan dari Kota Pagar Alam bahwa hampir semua masyarakat Indonesia pada umumnya menggelar upacara pada hari 17 Agustus. Namun di Pagar Alam ada hal yang unik. Dari pantauan kami, salah satunya yang digelar oleh masyarakat atau Karang Taruna di Desa Talang Sawah, Kecamatan Pagar Alam Utara. Mereka menggelar upacara bendera dengan menggunakan pohon pinang sebagai tiang bendera. Ini yang membuat menjadi perhatian, cukup menjadi perhatian. Bahkan namun yang sedikit menjadi perhatian lainnya adalah hampir semua masyarakat pada pagi itu ikut dalam upacara yang digelar di salah satu halaman rumah warga. Memang selama ini sebelum pandemi COVID-19, desa ini selalu menggelar upacara bendera pada saat perayaan hari kemerdekaan, yaitu tepat di tanggal 17 Agustus. Namun selama pandemi, hampir 3 tahun mereka tidak menggelar. Jadi saat peraturan pandemi COVID mulai dilonggarkan dan pada 17 Agustus tahun ini, mereka
dengan gembira kembali bisa menggelar upacara bendera meskipun sederhana tapi terlihat hikmat. Bahkan susunan acara upacaranya pun disamakan dengan yang ada di Istana Merdeka. Hal ini membuat banyak masyarakat sekitar antusias mengikuti upacara bendera ini. Bahkan beberapa warga yang sengaja melintas juga ikut berhenti untuk sama-sama menyaksikan upacara bendera yang digelar oleh masyarakat Desa Talang Sawah ini. Ya. Baik. Terima kasih rekan Wawan untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Sebuah truk menyeruduk nenek dan cucunya yang sedang makan bakso di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor. Selain 2 orang mengalami luka, kejadian ini pun juga membuat kedai bakso mengalami kerusakan di bagian depan. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Rahmat Hidayat, reporter Tribun Bogor yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Halo rekan Rahmat. Iya baik, Dia. Selamat siang. Bisa kami jelaskan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada hari kemarin atau Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana kejadian tersebut pun satu warung bakso dan nenek dan cucu menjadi korban atas insiden mobil yang menabrak tukang bakso itu. Dan peristiwa ini pun ataupun kejadian ini terekam kamera pengawas CCTV, di mana dalam kamera CCTV tersebut mobil yang tadinya mengarah ke arah depan tiba-tiba saja berbelok ke arah kanan dan langsung menyeruduk orang-orang yang sedang makan bakso di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, atau tepatnya di Ruko Pajajaran, dan berada persis di depan kantor Dinas Damkar Kota Bogor. Kemudian kami pun coba berhasil memantau di seputaran lokasi kejadian, di mana atas kejadian ini satu buah meja di warung tersebut pun terlihat cukup sangat rusak parah, namun tidak pada bagian lainnya. Dan kemarin pun pada saat pasca kejadian, mobil yang menabrak tukang bakso tersebut masih ada di samping warung bakso itu, di mana mobil tersebut tidak mengalami rusak sedikit pun, namun masih ada sisa-sisa sambal milik tukang bakso di atas kap mesin mobil itu. Kemudian kami pun mengonfirmasikan hal ini kepada pihak Satlantas Polresta Bogor Kota, di mana dalam keterangan tertulis yang kami terima pada hari kemarin, kronologis kejadian ini disebabkan karena kurang konsentrasinya si supir pengendara yang diketahui berplat nomor B ini, di mana diketahui mobil yang dikendarai oleh supir ini merupakan jenis Matic, sehingga tidak kekonsentrasian supir tersebut diduga salah injak pedal. Dalam keterangan tertulis itu pun, Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Gali Apria mengatakan bahwasanya si supir hendak menginjak pedal rem, namun entah ada angin apa, supir malah menginjak pedal gas sehingga langsung menyeruduk orang-orang yang sedang makan bakso di warung tersebut. Namun dipastikan perlu diketahui oleh Tribuners lainnya, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun hanya ada korban luka-luka ringan, yakni seorang nenek dan cucu yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Dan kedua korban ini pun sudah langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kami pun mencari keterangan dari pemilik warung bakso. Pada kami, pada saat disambangi ke lokasi kejadian,
tukang bakso tersebut justru tidak mengetahui kejadian pastinya. Tiba-tiba saja mobil tersebut malah menyeruduk ke gerobak bakso miliknya. Dan menurut keterangannya pun si supir langsung bertanggung jawab untuk membawa kedua orang korban ini menuju rumah sakit. Dan ditaksir kerugian saat ini mencapai angka 6.500.000. Begitu dia laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Seakan tak jeda, residivis pencurian kotak amal masjid asal Kabupaten Bangka Tengah bernama Jawani kembali mengulangi aksinya. Pelaku kali ini kedapatan menggasak kotak amal di Masjid Suprapto Suparno di Jalan Koba, Kecamatan Pangkalan Baru. Untuk kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Rizky Riada Palevi yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Iya, Dea. Aksi Jawani mencuri kotak amal masjid kini harus terhenti usai pria 34 tahun itu berhasil diciduk oleh anggota Polsek Pangkalan Baru. Penangkapan ini berawal dari terekamnya aksi Jawani oleh CCTV Masjid Suprapto Suparno di Pangkalan Baru itu. Dan dalam aksinya itu Jawani ini hanya menggunakan 2 buah lidi yang ditempelkan kertas dan sudah dilumuri lem. Lalu saat dikonfirmasi ke pihak Masjid Suprapto, terungkap Jawani ini bukan sekali itu saja beraksi di Masjid Suprapto, namun dari keterangan Ketua Masjid Suprapto, Saparudin, mengatakan Jawani ini sudah mencuri kotak amal di Masjid Suprapto ini sebanyak 10 kali. Sebelumnya juga pihak masjid sejak 2 minggu sebelum tertangkapnya Jawani ini sudah menaruh curiga adanya aksi pencurian di masjid ini. Hal ini dikarenakan jumlah atau isi kotak amal tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat pihak masjid langsung mengecek CCTV. Dari keterangan Saparudin pun sebelum melakukan aksi terlihat Jawani ini berpura-pura duha sekaligus memantau kondisi di masjid itu. Selain itu juga pihak masjid mengatakan kalau aksi Jawani ini terlihat seperti profesional. Hal ini dikarenakan Jawani ini dalam mengambil sekitar 300.000 dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja dan hanya mengambil uang pecahan 100 dan 50.000 saja. Dan benar saja dari keterangan Kadit Reskrim Polsek Pangkalan Baru Bribka Kristian Simamora mengatakan Jawani ini merupakan seorang residivis dengan kasus serupa yakni pencurian kotak amal. Diketahui Jawani ini juga pernah ditahan di Lapas Bukit Semut setelah beraksi di Kabupaten Bangka. Lebih lanjut juga saat ini untuk Jawani sudah ditahan dan atau SPDP pun sudah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Iriana, reporter Bangka Pos untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Belitung. Tribuners, antusiasme peserta Delegasi Development Working Group atau DWG G20 di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut sangat tinggi. Saat ini persiapan DWP masih dilakukan dan pemerintah menargetkan rampung sebelum acara yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 September 2022 mendatang. Untuk detail persiapannya saat ini Tribuners akan diinformasikan rekan Adelina Nurmalita Sari, reporter Pos Belitung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa dalam menyambut pertemuan Development Working Group G20 di Belitung pada 7 sampai 9 September, Wakil Bupati Belitung Ishak Merubi bersama stakeholder mengecek kesiapan sejumlah lokasi yang bakal didatangi delegasi, pendamping, dan tamu G20. Seperti di Bandara HAS Hasanuddin yang dikelola AP2, terdapat beberapa peningkatan fasilitas yang dilakukan menyambut event internasional ini, seperti pengecatan drop zone, persiapan ruang tunggu, perbaikan taman airside, pembangunan memorable corner, dan persiapan ruang kedatangan bagi tamu G20. Base of Lanut HAS Hasanuddin juga sedang dilakukan perbaikan interior karena akan dipakai sebagai VVIP lounge bagi para delegasi. Nampak peningkatan interior base of dengan ornamen hiasan lampu, pemasangan stiker lantai, serta pemasangan logo G20. Penyiapan kamar kecil VVIP lounge pun sedang dalam progres.
Wakil Bupati Belitung dan rombongan yang menaiki bis juga mencoba rute keluar khusus yang disiapkan bagi para delegasi yang berada tepat di jalan samping VVIP Lounge. Persiapan lainnya menjelang G20 juga terlihat dari peningkatan infrastruktur jalan dari bandara menuju ke pusat kota. Overlay di jalan pun tengah dilakukan, termasuk pengecatan trotoar dan lampu jalan. Dari segi kesiapan medis, pihak RSUD Marsidi Judono juga menyiapkan bangsal khusus yang disiapkan sebagai ruang rawat inap, termasuk ruang VVIP yang disulap bak fasilitas hotel berbintang. Menurut Direktur RSUD Marsidi Judono, Dr. Hendra, pihaknya sudah menyiapkan ICU, ruang rawat inap, mini ICU di venue G20 di Seraton Belitung Resort, serta penyiapan ambulans air dan ambulans udara jika diperlukan. SDM lengkap dari mulai dokter spesialis, dokter umum, dan perawat terlatih pun siap bertugas. Selain itu, dalam menyambut G20 dalam waktu kurang dari 1 bulan, beautifikasi pusat kota pun dilakukan. Lokasi ini sudah dipercantik dengan overlay jalan sekitar Bundaran Satam, pemasangan 20 tiang bendera, hingga adanya logo G20 di sisi Taman Bundaran Satam. Semua progres yang dilakukan pemerintah daerah bersama stakeholder terkait di Belitung sebagai tuan rumah G20 pun sudah mencapai 90%. Selanjutnya, proses finishing ditargetkan rampung pada 27 Agustus mendatang. Demikian rekan Dea, kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners, rekan Adelina juga sudah mendapatkan keterangan dari Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobi. Berikut keterangan lengkapnya. Kemudian kita lihat jalan infrastruktur itu memenuhi ekspektasi, ya sudah sesuai harapan. Tiang jalan sudah bagus, median jalan sudah rapi, kebersihannya sudah baik, ya. Kemudian trotoarnya juga sudah cantik. Sampai ke rumah sakit kita lihat itu juga menyenangkan karena saya lihat itu sesuai dengan progres yang diharapkan. Ya, jadi ruang VIP-nya sudah ada, alur di IGD juga bagus, ambulan yang di-upgrade menjadi ambulan yang setara internasional juga sudah selesai. Jadi tinggal membangun mini ICU yang dipindahkan mulai tanggal 19, nanti sudah ada di Seraton. Jadi dari sisi medik menurut saya sudah bagus, tinggal kita mengawinkan, menjahit alur evakuasi medis. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya antara puskesmas Tanjung Binga dengan rumah sakit dengan mini ICU di Seraton. Jalan-jalan di pusat kota, beautifikasi menurut saya sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan. Kita akan tambahkan terus 3 malam ke depan nanti di bundaran ikannya Tanjung Binga, bundaran Tanjung Binga Duren, kapalnya ke Ciput, itu akan ada logo-logo. Kabar berikutnya datang dari Nusa Tenggara Timur. Tribuners, warga desa Waimatan memilih bangkit dari kesedihan pasca bencana banjir dan longsor pada April 2021 silam. Hal itu nampak dari semaraknya perayaan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Suasana semangat dan meriah terlihat di pemukiman baru mereka, kawasan Tanah Merah, Kecamatan Ile Ape. Untuk informasi terkait kegiatan di sana selengkapnya, Tribuners, akan dilaporkan rekan Arnold Welianto, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung. Silakan rekan. Baik, selamat siang Dea, selamat siang Tribuners sekalian. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata, perayaan meriah terjadi di pemukiman baru warga desa Waimatan di Kabupaten Lembata. Untuk diketahui, warga desa Waimatan merupakan warga yang sangat terdampak saat bencana badai Seroja menerjang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 April 2021 yang lalu, dan mereka diharuskan untuk menempati pemukiman baru yang disiapkan pemerintah di wilayah Tanah Merah, di wilayah relokasi. Jadi ini untuk pertama kalinya mereka merayakan peringatan 17 Agustus di pemukiman baru di wilayah Tanah Merah, jauh dari kampung halaman mereka. Dan suasana haru begitu terasa saat perayaan digelar tanggal 15, 16, dan 17 Agustus. Disaksikan Tribun Flores, perayaan meriah melibatkan semua warga desa Waimatan, dan anak-anak muda di sana membuat panggung hiburan, panggung perlombaan, ada panggung perlombaan catur, perlombaan puisi, baca puisi, dan perlombaan dance, perlombaan pidato. Dan warga tampak bahagia, tampak haru, dan juga mereka semua ikut terlibat dalam memeriahkan hari 17 Agustus beberapa hari yang lalu.
Dan dapat juga saya laporkan, mereka juga sempat mengenang keluarga dan warga mereka yang meninggal dunia tahun lalu saat bencana badai Seroja menerjang kampung mereka. Tercatat ada puluhan orang yang meninggal dan sampai hari ini ada 8 orang yang masih dinyatakan hilang. Kepala Desa Waimatan, Onesimus Silibeteken, yang mengajak masyarakat untuk bangkit, untuk kembali menata masa depan, dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dan mereka harus kembali menata kehidupan di tempat yang baru, di lokasi pemukiman yang baru di Tanah Merah. Dan dia mengajak semua pihak terlibat, mulai dari anak-anak, orang muda, dan juga orang dewasa untuk membangun kampung halaman mereka yang baru. Demikian dapat saya laporkan dia dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Riko Wowo untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Sebuah mobil truk tangki bermuatan biosolar 10.000 liter terbalik di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Truk dalam posisi terbalik membuat isi tangki tumpah dan mengalir ke jalan, hingga arus lalu lintas pun di kawasan tersebut juga terganggu. Sementara itu, pengemudi truk tangki bernama Ahmad Fauzan, warga Barabai, mengalami lecet dan syok. Untuk kronologi kejadian akan diinformasikan reporter Banjarmasin Pos. Sudah ada rekan Muhtar Wahid yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik rekan Dea Mita, saya Muhtar Wahid dari Kabupaten Banjar melaporkan, benar ya, kemarin itu telah terjadi kecelakaan tunggal namanya. Nah, setelah diselidiki polisi, truk tangki bermuatan 10.000 biosolar bersubsidi ya dari Banjarmasin, terminal pengisian Pertamina menuju Muara Tewe. Mereka beriringan, satu mobil yang menghantam median jalan di Jalan Ayani kilometer 40, Kelurahan Kraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga mobil tersebut jungkir balik sekitar pukul 13 Wita. Kemudian setelah itu evakuasi dicoba dilakukan, tidak berhasil, mulai dengan truk bermuatan semen yang menuju arah Banjarmasin, tapi kemudian hingga malam hari bantuan dari Pertamina, PT Pertamina langsung pakai mobil kran dan dibantu dinas pemadam kebakaran, penyelamatan dan penyelamatan Kabupaten Tapin yang membantu mengalihkan isi solar yang 10.000 liter tadi dia ke tangki cadangan untuk menuju. Jadi kemudian saat ini mobil tangki itu sudah berada di unit laka Satlantas Polres Banjar, dan informasi Kanit Laka masih dimintai keterangan ya supirnya aman, tidak lecet sama sekali. Kemudian solar sudah limpahan dari tumpahan solar ya dari isi dari tangki mobil truk itu sudah dibersihkan oleh warga. Demikian dia Mita, laporan Muhtar Wahid dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Baik, terima kasih rekan Muhtar Wahid untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pengibaran Sangka Merah Putih selalu menjadi momen yang dinantikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 68 pelajar dari seluruh wilayah di Indonesia telah terpilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka nasional tahun 2022. Dua pelajar Provinsi Banten berhasil mewakili dan menjadi paskibraka nasional pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Siapa saja sosok dari Provinsi Banten ini akan diinformasikan rekan Gilbert Samsandro yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, Dea. Terdapat dua siswa-siswi asal Banten yang dipilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Negara saat peringatan upacara 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 kemarin di Istana Negara. 77 dari pasukan paskibraka tersebut terdapat 2 orang berasal dari Provinsi Banten
yang mana untuk siswa berasal dari SMA Lab School Cirendu, Tangerang Selatan, Banten, dan juga untuk siswi berasal dari SMA Negeri 1 Kota Serang yang bernama Putri Viola dan siswa bernama Marcel Arifin, di mana dua siswa tersebut telah terpilih sejak bulan Juni lalu dan sudah diberangkatkan oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar pada Jumat 15 Juli 2020 lalu untuk melakukan menjalani karantina. Dan dua siswa-siswi dari asal Banten ini terpilih menjadi pasukan Paskibraka, bergabung dengan Paskibraka di seluruh Indonesia, dan salah satunya yaitu Isra Marcel Arifin berhasil menjadi petugas penurunan bendera, saat pelipat bendera saat upacara penurunan bendera merah putih berlangsung Rabu 17 Agustus sore kemarin di Istana Negara. Isra terpilih menurunkan sangsaka merah putih usai dilakukan penaikan pada pagi harinya. Kepala sekolah dari Isra Lab School Cirendu, Raidil Fitran, mengatakan menjadi anggota Paskibraka Nasional merupakan mimpi dari seorang Isra Marcel Arifin. Pasalnya Isra telah memiliki ketertarikan menjadi pengibar bendera merah putih sejak duduk di bangku sekolah dasar dulu. Dan bakat Isra menjadi seorang anggota Paskibraka memang sudah terlihat atau diketahui oleh pihak sekolah sejak baru duduk di bangku kelas 10 tahun lalu, di mana saat ini Isra sendiri berada di kelas 11 IPA ya. Dan Isra sendiri setelah dilihat diketahui bakatnya, pihak sekolah langsung memilih Isra masuk ke dalam 20 calon Paskibraka yang akan mewakili SMA Lab School Cirendu untuk dikirimkan ke tingkat kota Tangerang Selatan atau provinsi. Dari beratusan siswa yang ada dan Isra masuk ke 20 calon Paskibraka terbaik, dan Isra terpilih menjadi 6 saat disaring lagi Isra terpilih menjadi 6 siswa terbaik, dan saat dikirim ke Provinsi Banten, Isra ternyata dikabarkan telah lolos mewakili Tangerang Selatan ke upacara peringatan kemerdekaan nasional di Istana Negara. Dan hal terduga tersebut diapresiasi oleh kepala sekolah dari SMA Lab School Cirendu, di mana mengharapkan Isra dapat menjadi contoh bagi para juniornya atau adik-adik kelasnya. Pasalnya semangat dari Isra sendiri dinilai sangat-sangat memiliki semangat besar untuk menjadi seorang yang sukses dan mencapai impiannya. Dan Isra sendiri pasalnya saat kelas 10 kemarin memang Isra menjalani SMA Lab School Cirendu menjalani pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk latihan Paskibraka memang dibutuhkan effort ataupun latihan lebih di luar jam sekolah tersebut untuk bisa bagi Isra mewujudkan cita-citanya pada kemarin Rabu 17 Agustus 2020 menurunkan bendera sangsaka merah putih di Istana Negara. Demikian dia akan sampaikan. Baik, Tribuners, rekan Gilbert juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala SMA Lab School Cirendu, Raidil Fitran. Berikut liputannya. Kelas 11 kita. Nah, memang prosesnya kami melakukan perekrutan itu cukup selektif. Dari mulai kelas 10 di awal kita lakukan perekrutan bagi anak-anak yang berminat, kemudian diseleksi. Itu ada kurang lebih saat itu seleksinya itu ada belasan atau 20. Kan jatah kita per sekolah itu ada 6 seperti itu. 6, kemudian seleksi juga lumayan ketat, dari seleksi baris-baris tentunya, kemudian pengetahuan seperti itu, keterampilan lainnya itu kita proses seleksi. Kemudian terpilih 6 dari puluhan orang itu atau belasan orang itu terpilih 6 termasuk Isra. Sesosok mayat laki-laki diduga meninggal dunia secara tak wajar di teras belakang rumah di kawasan Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Padan, Kabupaten Belitung. TKP penemuan merupakan rumah yang dikontrak oleh PT Selalu Jaya Sejahtera, namun sesosok mayat itu bukan pekerja perusahaan. Untuk informasi lengkapnya sudah bergabung di sana rekan Dede Swenda, reporter dari Pos Belitung yang akan melaporkan. Silakan rekan. Tribuners, bisa kami sampaikan sesosok jenazah laki-laki ditemukan
tepatnya di teras belakang rumah yang terletak di Jalan Kelapa Gading, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada hari Kamis pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan oleh rekannya dengan kondisi tergantung di teras belakang rumah. Kemudian rekannya yang terkejut melihat kondisi tersebut langsung memberitahu pegawai dari PT Selalu Jaya Sejahtera yang mengontrak rumah tersebut sebagai kantor operasional. Setelah melihat kondisi jenazah dalam posisi tergantung tersebut, temannya langsung menghubungi pihak kepolisian untuk langsung mengevakuasi jenazah ke kamar jenazah RSUD Marsudi Judono Tanjung Pandan. Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab PT Selalu Jaya Sejahtera Hari, yang menjelaskan bahwa jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh rekannya bernama Ferdinand sekitar pukul 8.45 pagi. Waktu itu Ferdinand kebetulan ingin berkunjung ke kantor tersebut menemui rekannya yang merupakan pegawai dari perusahaan. Namun ketika memasuki teras belakang, ia terkejut melihat sosok jenazah yang sedang tergantung di bagian teras belakang. Akhirnya Ferdinand berteriak memanggil rekannya yang sedang tidur di dalam rumah. Ternyata jenazah yang tergantung tersebut merupakan rekan dari Teguh, yaitu karyawan dari PT Selalu Jaya Sejahtera. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Belitung untuk dilakukan evakuasi. Kemudian keterangan dari Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto, menduga kejadian tersebut murni dikarenakan tindakan bunuh diri. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil visum luar tidak ditemukan luka kekerasan di sekujur tubuh korban. Akhirnya korban kemudian dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan di rumah duka. Demikian dia. Baik, berikut Tribuners keterangan dari pihak PT Selalu Jaya Sejahtera bernama Hari terkait insiden ini. Selengkapnya kami tampilkan. Kemudian kita lihat jalan infrastruktur itu memenuhi ekspektasi. Ya sudah jam berapa gitu? Sekitar jam 9 kejadian. Posisi lah seperti itu. Posisi lah kayak gitu lah di bawah. Belum disentuh sama sekali. Oh, belum disentuh. Belum disentuh sama sekali. Sekitar jam 9. Jam 9. Di rumah ini sendiri ada yang tinggal? Di rumah ini ada satu yang tidur. Ada satu yang tidur, memang tidur di rumah ini. Tapi yang meninggal tadi bukan yang tidur rumah ini dan bukan karyawan di sini. Istilahnya dia cuman ngayau lah istilahnya ke sini. Nah, yang pertama kali nemunya ini Bang Ferdinand. Nah, Bang Ferdinand sekali nak duduk ke belakang terkejut. Jadi bersorak, bangunlah kawan yang tidur itu, langsung ke belakang. Gitu. Langsung melapor. Langsung lah kawan langsung lapor ke polsek. Gitu. Tapi memang sering main begini? Baru ini infonya semalam katanya baru sampai Belitung. Oh gitu. Infonya semalam baru sampai Belitung. Dari Lampung. Dari Lampung. Seorang pemanah ikan yang dilaporkan hilang akibat terseret arus laut di perairan Tanggamus, Lampung akhirnya ditemukan. Naas, korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim SAR, anggota BPBD, dan Pol Air Tanggamus turun setelah menerima kabar bahwa pemanah ikan yang hilang itu berhasil ditemukan di Pulau Hiu. Untuk kronologi kejadiannya dan juga evakuasi dari korban akan dilaporkan rekan Diki Arif Tia, reporter dari Tribun Lampung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Korban merupakan warga Desa Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, yang sehari-hari berprofesi sebagai pemanah ikan. Korban dinyatakan menghilang pada Minggu siang 14 Agustus 2022 di sekitar perairan Karangtabu, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus saat sedang melakukan aktivitasnya memanah ikan. Korban dinyatakan menghilang pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan petugas pada Rabu 17 Agustus di sekitar perairan Pulau Hiu. Jarak korban ditemukan dengan lokasi kejadian sekitar 1,8 nautical mil atau setara dengan 3,5 km. Petugas juga sempat mengalami kesulitan pada saat mengevakuasi jenazah korban karena cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi pada saat melakukan evakuasi. Koordinator Posar Tanggamus mengatakan kematian korban diduga akibat terseret arus bawah laut dan mengakibatkan korban tewas.
Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio Dea. Baik, terima kasih rekan Diki Ariftia untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Sanggata digegerkan dengan seekor buaya yang masuk ke teras rumah salah satu warga di Gang Banjar, Kecamatan Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bagaimana tidak, buaya yang tiba-tiba berada di teras rumah itu berukuran besar dengan panjang sekira 3 meter. Untuk informasi detailnya dan juga bagaimana proses evakuasi buaya tersebut, sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Kaltim, ada rekan Syifaul Mirfako. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur mendapati laporan terkait adanya hewan buas berupa buaya yang masuk ke dalam teras rumah warga atas nama Bapak Tito Sugiarto. Nah, laporan ini masuk ke Dinas Penyelamatan pada jam 21.47 atau jam 9 lewat pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin. Nah, setelah mendapatkan adanya laporan ini, tim dari Disdam Kartan langsung menurunkan personil berjumlah 5 orang, disertai juga ada organisasi masyarakat yang memang ahli dalam melakukan evakuasi terhadap binatang buas, sehingga jumlahnya ada 10 orang yang melakukan evakuasi. Nah, perlu disampaikan bahwa evakuasi berjalan lancar, sebab memang tim yang melakukan penyelamatan sudah ahli dengan bidangnya, dan memang keberadaan buaya di pemukiman warga di kawasan Sanggata ini bisa dibilang cukup sering terjadi, selain karena memang masyarakat juga hidup di kawasan yang bisa dibilang sarang daripada buaya ini sendiri. Proses evakuasi memakan waktu 1 jam, dan kemudian hewan buas ini sendiri diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk selanjutnya nanti akan dijemput oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Timur atau dari Kota Samarinda. Nah, Tribuners, perlu diketahui juga bahwa seringnya penampakan atau ditemukannya buaya di kawasan pemukiman ini tentunya bisa berbahaya dengan mengancam nyawa masyarakat, sehingga Kepala Disdam Kartan, Pak Ilu, mengatakan mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila ditemukan adanya hewan buas ini yang masuk atau kemungkinan membahayakan warga. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Syifaul Mirfako untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Seekor harimau Sumatera betina terjerat jaring babi di kawasan Reko, Desa Sanggir, Kecamatan Dabun Galang, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Harimau berukuran sekira 4 tahun, harimau berumur sekira 4 tahun itu kemudian dievakuasi oleh tim BKSDA bersama tim lainnya. Kini satwa dilindungi itu masih dirawat dan tahap pengobatan oleh tim BKSDA bersama tim lainnya. Untuk kondisi terkini Tribuners dari harimau itu akan dilaporkan rekan Rasidan, reporter dari Serambi News yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea, Tribuners, kami laporkan dari Kabupaten Gayo Luwes bahwa seekor harimau betina yang berumur lebih kurang 4 tahun sebelumnya terjerat jaring babi di kawasan Reko, Kecamatan Dabun Galang. Hari ini sudah genap seminggu harimau yang dievakuasi oleh tim BKSDA dari Reko ke kantor TNGL Sesi 3 yang berada di Blewer, Kecamatan Belanggejreng. Bahkan dilaporkan kondisi harimau betina ini kondisinya sudah mulai membaik. Bahkan antara BKSDA dengan warga sudah sepakat bahwa seekor harimau betina yang berumur 4 tahun ini maksud kami diberi nama Putri Siti Mulya Reko. Nah, ini atas kesepakatan antara warga di Kecamatan Dabun Galang dengan tim BKSDA. Bahkan upaya pelepasan kembali ke habitatnya yaitu di kawasan Reko, tim BKSDA bersama warga sudah sepakat akan dilepaskan kembali ke kawasan semula. Namun dengan salah satu kesepakatan bersama, terutama dari tim BKSDA, sebelum dilepas akan melakukan survei, salah satunya untuk memastikan
jerat atau jaring babi yang dipasang warga sebelumnya harus bersih atau steril aman. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Rasidan untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua Tribuners. 5 anak muda dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat berhasil menjadi juara pada ajang kualifikasi e-sport Piala Kasat Zona Papua Barat. Mereka adalah Putra Herianto, Ramdin Lasimin, Syaiful Syam, Muhammad Irsyad Zainal, dan Muhammad Akbar F. Mau. Kelimanya yang tergabung dalam tim New selanjutnya akan berlaga pada tingkat nasional. Bagaimana cerita mereka hingga bisa lolos ini, Tribuners, akan disampaikan rekan Marvin Raubaba, reporter Tribun Papua Barat yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih Dia. Tribuners, di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sekedar informasi Tribuners, tim News saat ini sudah berada di Jakarta untuk siap mengikuti kejuaraan Piala Kasat, e-sport Piala Kasat 2022 yang akan diselenggarakan di Markas Besar Angkatan Darat TNI. Tim ini terbentuk pada saat mereka setelah selesai Lebaran, terus mendapat informasi bahwa akan diadakan turnamen Piala Kasat yang kualifikasinya meliputi zona Papua Barat. Untuk itu mereka tergabung untuk bertanding melawan 35 tim lainnya dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Adapun kendala yang besar yang mereka hadapi selama bertanding yaitu masalah jaringan internet yang terus menjadi kendala terbesar utama mereka. Selain internet, ada juga gangguan jaringan yang mereka dapat, maksud saya gangguan listrik yang mereka dapat untuk menghambat semangat mereka. Namun pertandingan terus berlangsung, mereka terus berupaya dengan keras, akhirnya hasil manis pun diciptakan oleh mereka. Tim ini berhasil memenangkan kejuaraan daerah dan siap untuk mengikuti Piala Kasat di Jakarta. Setelah selesai bertanding, pengumuman pun mereka ditetapkan sebagai juara. Mereka difasilitasi oleh Dandim 1801 Fakfak untuk keberangkatan menuju Manokwari. Kemudian disambut oleh Pangdam Papua Barat, Gabriel Lemah, yang langsung menyerahkan mereka ke pendamping untuk diberangkatkan menuju Jakarta dan siap untuk bertanding di tanggal 20 Agustus besok. Terima kasih, itu yang dapat saya laporkan dari Papua Barat. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Marvin untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Masih di Papua Barat, Tribuners, Wali Kota Sorong, Lambert Citamu akhirnya meresmikan Pasar Modern Rufai yang berlokasi di samping kantor distrik Sorong Barat. Peresmian itu dilakukan setelah proses pembangunan memakan waktu 9 tahun lamanya. Bangunan pasar bertingkat itu kini akan menjadi pusat ekonomi baru di Kota Sorong. Bagaimana penampakannya dan juga terkait kegiatan di sana terbaru, Tribuners, akan diinformasikan rekan Petrus Polilamak, reporter dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan. Rekan Dea dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami informasikan dari Kota Sorong bahwa di sisa akhir masa jabatan Wali Kota Sorong, beliau meresmikan Pasar Modern Rufai Kota Sorong yang diresmikan pada hari Kamis 18 Agustus 2022, di mana pasar ini setelah 9 tahun proses pembangunannya baru bisa diresmikan pada Kamis kemarin. Bangunan pasar bertingkat ini juga akan menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan Tribuners, setelah diresmikan, tampak sejumlah pedagang baik dari Mama-Mama Papua dan juga pedagang-pedagang dari lintas suku Nusantara tampak mulai menempati lapak di pasar termegah di Provinsi Papua Barat itu. Kami juga dapat menginformasikan bahwa pasar ini dibangun menggunakan dana APBD murni Kota Sorong, yaitu berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS yang maksud kami yang mencapai sekitar 90 miliar rupiah. Dan dapat kami laporkan juga bahwa berdasarkan
hasil wawancara kami bersama Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung untuk pembangunan pasar modern Rufai ini, Tribuners. Dan perlu kami informasikan bahwa pasar yang berlokasi di dekat Kelurahan Lawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ini memiliki 200 lebih lapak yang tersedia bagi para penjual. Di pasar yang berlantai 2 ini juga, Tribuners, tersedia lapak khusus bagi penjual yang berasal dari mama-mama Papua, Tribuners. Kami juga menginformasikan bahwa sebelumnya Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau pada Senin 15 Agustus 2022 juga telah meresmikan Stadion Sepak Bola Kota Sorong yang berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Stadion ini menjadi salah satu ikon termegah di Kota Sorong dan juga di Provinsi Papua Barat. Total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan stadion ini juga mencapai 67 miliar rupiah. Demikian rekan Dea dan juga Tribuners. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau, terkait peresmian pasar ini. Selengkapnya kami tampilkan. Antusias sekali. Pasar ini dan lapak-lapak saya bangun hampir 200 orang. Terima kasih kepada semua yang memberikan dukungan sehingga pasar ini saya bisa resmikan di hari ini. Anggaran saya belum tahu secara pasti, tapi pasti awalnya itu ada 90-an, tapi mungkin bergeser sedikit. Tapi saya ada bangun ini dan bangun pasar mama dan lapak. Bisa dibangun, saya belum tahu secara pasti. Tapi kalau stadion 66 miliar. Tapi saya bangun dalam 11 bulan. Pak, 9 tahun cukup lama, kendalanya apa? Tidak kesulitan kan. Jadi semua saya bangun pakai apd murni. Jadi tidak pernah. Semua yang saya bangun di sini mungkin ada jalan-jalan yang dapat ada. Semuanya bersumber dari OCUS. Pasar ini bersumber dari OCUS, stadionnya bersumber dari OCUS. Berapa luas semuanya, Pak? Berapa kan sudah 200 lebih. Pedagang sana kan biasa beli, bisa dibayangkan. Jalan ini kan ada sekitar 100 lebih. Terdakwa pengeroyokan Nur Alamsyah di kafe kawasan Senopati, Jakarta Selatan, yakni Putra Siregar dan Rico Valentino divonis 6 bulan penjara. Putra Siregar dan Rico didakwa dengan 2 pasal alternatif. Adapun vonis hukuman tersebut diketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara 10 bulan. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk sidang vonis kemarin, Putra Siregar dan Rico Valentino terkait dengan kasus pengeroyokannya divonis 6 bulan penjara dan terdakwa keduanya juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.000. Hakim kemudian memberikan waktu 14 hari untuk keduanya untuk memutuskan sikap atas amar putusan yang sudah diberikan kemarin. Seperti diketahui sebelumnya, Putra Siregar dan Rico Valentino telah dipenjara sejak 2 Maret 2022 kemarin, sehingga sisa hukuman penjaranya dihitung sesuai dengan yang telah diputuskan oleh hakim. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Tribuners, jangan lupa terus perbaharui informasi terkait isu-isu terkini dari kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.